Salam sehat adik-adik. Dalam kesempatan ini kita kembali akan belajar 5 soal pengetahuan kuantitatif untuk persiapan ujian tes masuk perguruan tinggi negeri. Baik, langsung saja. Soal yang pertama adalah aljabar, di mana ada dua persamaan dan kita lihat persamaan ini kedua-duanya punya pola yang sama atau ada polanya. Coba perhatikan yang persamaan pertama 1, 2, 3. Lalu ini 3, 2, 1. Lalu 3, 4, 5. Angkanya berurut. Yang bawah juga sama. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya sederhana saja. Ya, gimana caranya? Karena ada polanya. Seandainya ini saya jumlahkan 123x ditambah 321y sama dengan 345 dengan 321x ditambah 123y sama dengan 543. Ini kalau kita jumlahkan ya, maka hasilnya angkanya 444x ditambah 444y sama dengan 888. Nah, tinggal kita bagi aja, bagi 444 semuanya, ini tinggal x, ini tinggal y, ini tinggal 2. Nah, ini ketemu nih. Satu persamaan, x plus y sama dengan 2. Baik. Karena ada dua variabel, kita butuh satu persamaan lagi supaya nanti bisa kita eliminasi. Tadi sudah kita jumlahkan. Sekarang coba kita kurangkan ya. 123x ditambah 321y sama dengan 345 dengan 321x plus 123y sama dengan 543. Sekarang coba kita kurangkan. Nah, dilihat yang besar kurang kecil dulu ya. Nah, 321, 123. 11 dikurang 3 tentunya adalah 8. Ini berarti tinggal 11 dikurang 2, 9. 2 kurang 1, 1. 198. Berarti yang ini juga sama. Tinggal min aja ya. Min 198x ditambah. Ini juga sama ya. 13 dikurang 5 kan 8. Ya, ini jadi 13 kurang 4, 9. Ini 4 kurang 3, 1. Tapi min ya, karena yang atas lebih kecil dibanding yang bawah. Nah, ini tinggal sama-sama kita bagi min 198. Berarti jadinya x ini jadi min y sama dengan 1. Nah, sama-sama sudah kita dapatkan dua persamaan yang baru. Nah, yang dua persamaan ini tinggal kita eliminasi aja. Pindahkan ke bawah, x plus y sama dengan 2. Ini tinggal kita jumlahkan, y-nya kan habis. Berarti ini tinggal 2x sama dengan 3. Berarti x-nya adalah 3/2. Baik. Nah, kalau x-nya 3/2, ini kan 2 itu 4/2. Berarti y adalah 4/2 dikurang 3/2. Maka y-nya nanti ketemu sama dengan 1/2. Nah, karena sudah ketemu nilai x dan nilai y, y-nya setengah, x-nya 3/2, tinggal kita masukkan kepada pertanyaan awalnya, yakni x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini jadi berapa? Nah, gantikanlah x-nya dengan 3/2. Berarti 3/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Tentunya 3/2 kuadrat 9/4 ditambah 1/2 kuadrat adalah 1/4. Maka hasilnya 10/4. Kalau kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 berarti 5/2 ya. Nah, berarti jawaban untuk yang nomor pertama adalah 5/2. Baik. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal limit. Nah, kenapa sesuatu itu menjadi soal limit? Karena kalau kita masukkan nilai x-nya, maka nanti hasilnya bentuknya bentuk tak tentu. Contohnya, bentuk tak tentu adalah 0/0. Atau bisa juga tak hingga per tak hingga. Nah, karena ini pecahan kan nggak mungkin tak hingga min tak hingga. Nah, kemungkinannya hanya 0/0 dan tak hingga per tak hingga. Coba kalau kita masukkan x-nya 4 ke bagian bawah. Ini kan sudah pasti 0. Oleh karena itu ini pastinya bentuk 0/0. Oke, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya sederhana. Yang pertama, kita turunkan dulu. Karena semua limit sama aja dengan turunan ya, bisa diturunkan. Jadi kalau kita turunkan atasnya, turunkan bawahnya, turunkan. Itu memakai dalil L'Hospital ya. Berarti kalau kita turunkan px, nilainya jadi tinggal p ya. Karena x-nya hilang. Nah, q-nya adalah konstanta, berarti kalau diturunkan habis. Akar x diturunkan jadi 1/2.
2 akar X per X-nya diturunkan jadi 1, min 4 diturunkan habis. Jadi inilah yang nilainya sama dengan 3/4. Oke, baik. Sekarang masukkan nilai X-nya 4. Ya, berarti ini kan jadinya P min 1/2 akar 4 sama dengan 3/4. Berarti P sama dengan 2 akar 4, berarti 2 kali 2, 1/4 sama dengan 3/4. Berarti P sama dengan 3/4 ditambah 1/4, maka nilainya adalah sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Oke, baik. Dari sini P-nya ketemu 1. Nah, tadi karena ini bentuk 0/0, nah karena bentuknya adalah 0/0, berarti yang atas Px plus Q min akar X itu pasti sama dengan 0. Karena yang bawahnya juga kalau dimasukin X-nya tadi 4 adalah 0. Kan bentuk 0/0. Oke? Berarti bagian kedua, karena ini bentuknya 0/0, berarti tinggal kita sama dengankan 0 aja yang atas. Karena yang bawah kan sudah pasti 0. Ya, kita sama dengankan 0. Berarti P kali X, ya, Px plus Q min akar X itu sama dengan 0. Nah, karena limit X menuju 4, berarti gantilah X-nya dengan 4. Berarti P kali 4 ditambah Q min akar 4 sama dengan 0. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti kan ini sama aja dengan 4P ditambah Q. Akar 4 itu sama, jadi 2 ya. Sama dengan 0. Nah, P-nya gantikan tadi dengan 1 ya. Nah, gantikan dengan 1. Berarti 4 plus Q min 2 sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan min 2. Oke, karena Q-nya sudah ketemu min 2, artinya nilai dari P plus Q bisa kita dapatkan. Di mana P-nya tadi adalah 1, Q-nya adalah min 2. Maka P plus Q sama aja dengan min 1. Soal nomor 3. Ya, suatu garis pada bidang XY melalui titik 2, min 1 dan mempunyai gradien setengah. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, ada 4 ya pilihan. Mana di antaranya yang benar? Baik, tipe soal ini adalah kalau 1, 2, 3 benar berarti jawabannya A, 1 dan 3 yang benar jawabannya B, 2 dan 4 benar jawabannya C. Kalau nomor 4 saja yang benar jawabannya D, dan kalau semuanya benar maka jawabannya adalah E. Baik, nah berarti kita cek dulu persamaan garisnya. Bagaimana mencari persamaan garis jika diketahui gradien dan sebuah titik yang dilalui? Maka persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini adalah rumusnya ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Tinggal kita masukkan Y1-nya anggap 2, min 1, X1-nya anggap 2. Oke, gradiennya adalah setengah. M itu adalah gradien. Tinggal kita masukin. Berarti Y min Y1-nya berarti min 1. Min ketemu min jadi plus ya. M-nya setengah. X min 2. Nah, ini kita kali 2 semuanya supaya nggak pecahan ya. Kita kali 2 berarti 2Y plus 2 sama dengan X min 2. Berarti 2Y sama dengan X min 4. Atau kalau kita mau pindahkan ini pun boleh. Berarti X sama dengan 2Y plus 4 ya. Anggap aja ini persamaannya. Oke, sekarang coba kita masukin yang pertama. Ya, 0,2. Kalau kita masukin X-nya 0, 2. Ini akan sama dengan 2 kali 2 ditambah 4. Apakah benar 0 sama dengan 8? Ya, ternyata ini salah ya. Berarti yang pertama ini salah. Kemudian yang kedua, coba kita masukin titik min 2,0. Oke, X-nya min 2, Y-nya 0. X-nya min 2. Y-nya 0. 2 kali 0 plus 4. Apakah benar min 2 sama dengan 4? Ya, salah juga ya. Salah juga, berarti yang kedua salah. Nah, kalau 1 dan 2 salah, 3 udah pasti salah. Kenapa? Karena tidak ada pilihan 3 dan 4, ya kan? Yang ada 2 dan 4. Berarti ini udah pasti salah.
tinggal yang keempat. 4 itu udah pasti benar karena kan tidak ada pilihan semua salah. Tapi coba kita cek ya. Coba masukin 4,0 berarti masukin ke sini. Y-nya adalah X-nya adalah 4, Y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 4. 4 sama dengan 4. Iya, ini benar ya. Ini benar. Berarti titik yang terletak pada garis itu adalah hanya 4,0 atau 4 saja, jawabannya adalah delta. Soal nomor 4. Nah, dalam soal nomor 4 ini kita disuruh menganalisis hubungan antara P dan Q. Manakah lebih besar? Apakah P lebih besar Q? Ataukah Q lebih besar P? Ataukah P dan Q itu sama besarnya? Atau malah tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Baik, kita perhatikan soalnya ya. 3 buah bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalnya A menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, dan PA menyatakan peluang kejadian A. Kita disuruh membandingkan P, di mana P itu adalah peluang A, Q itu adalah 3/10. Baik, artinya kita perlu mencari dulu nilai daripada PA atau peluang terjadinya A. Bagaimana cara menentukan peluang terjadinya A? Maka karena yang diminta terambilnya 2 merah, ya kan? Merah itu diminta kita mengambil 2 merah dari 3 bola merah. Berarti 3C2 dari 3 terambil 2 bola merah. Untuk yang putih terambil 1 dari yang tersedia 2. Berarti 2C1 per PA itu kan NA per NS. Artinya kejadian terambilnya A dibagi dengan kejadian keseluruhan kemungkinan. Nah, jadi keseluruhannya ada 3 merah, 2 putih. Berarti ada 5. Dari 5 itu akan diambil 3 bola, 2 merah dan 1 putih. Ya kan? Berarti 5C3. Ingat bahwa rumus kombinasi itu adalah NCR itu sama aja dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial ya. Nah, ini rumus daripada kombinasi. Baik, berarti tinggal kita selesaikan aja ya. Ini sama dengan 3C2 kan berarti 3 faktorial per 2 faktorial. 3 dikurang 2 berarti 1 faktorial. Dikali dengan C21 berarti 2 faktorial per 1 faktorial. 2 dikurang 1 berarti 1 faktorial. Per bawahnya 5 faktorial per 3 faktorial, lalu 5 min 3. 5 min 3 itu sama aja dengan 2 ya. 2 faktorial. Baik, ini kita selesaikan. Berarti yang atas 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial kan 1. Ini 2 faktorial, 2 kali 1 per 1 kali 1 per yang bawah 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial per bawahnya ini 3 faktorial. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Oke? Ya, ini dicoret 2 faktorial dengan 2 faktorial. Ya kan? Lalu ini 3 faktorial dengan 3 faktorial. 2 dengan 4 coret, sisa 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 2. Ya, 3 kali 2 adalah 6 per bawah 5 kali 2. Berarti 10. Atau kalau disederhanakan, PA itu sama dengan sama-sama bagi 2 berarti 3/5. Ya, baik. Karena itu kita cek, atau 6/10 tadi ya. Ini 3/10. Tentunya 6/10 atau nilai PA ini lebih besar daripada Q. Ya, karena Q-nya 3/10. Oke, karena itu jawabannya adalah yang A. P lebih besar dari soal yang terakhir. Ya, soal yang kelima. Nah, di sini dikatakan jika AB sama dengan AC, apakah luas segitiga dari ABC bisa ditentukan? Apabila ada tambahan informasi, nanti yang pertama sudut ABC-nya adalah 60 derajat. Sedangkan informasi yang selanjutnya adalah BC sama dengan 10. Nah, ini tipe soal yang
Kalau satu saja dipakai, satu informasi saja, sudah bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau hanya yang kedua saja dipakai, nggak dapat. Itu jawabannya adalah A. Nah, jika satu saja dipakai tidak cukup menjawab pertanyaan, sedangkan informasi yang kedua saja dipakai itu sudah cukup, maka jawabannya B. Nah, kalau C apabila satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup. Kalau masing-masing hanya satu atau hanya dua nggak cukup, tapi kalau bersama-sama satu dan dua dipakai itu cukup. Sedangkan yang D adalah jika satu saja sudah bisa menjawab pertanyaan, atau dua saja juga sudah cukup menjawab pertanyaan. Artinya masing-masing kalau dipakai sudah bisa menjawab pertanyaan. Itu D. Sedangkan E jika satu saja nggak cukup, dua juga nggak cukup, bahkan bersama-sama pun nggak cukup. Itu adalah E jawabannya. Baik, sekarang kita periksa. Ini adalah segitiga ya. Segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, ini segitiga ABC. Katakanlah demikian ya. Ini saya sebut A, ini B, ini C. Nah, diketahui AB sama dengan AC. Baik, AB sama dengan AC. AB itu yang ini, AC yang ini. Nah, artinya kemungkinan dia adalah segitiga sama kaki. Ya kan? Sama kaki. Nah, jika sudut ABC-nya adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti masing-masing ini 60 derajat. Ini 60, 60, 60. Otomatis berarti dia adalah segitiga segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berapa luasnya? Ya nggak bisa ditentukan karena tergantung dengan panjang daripada AB-nya atau panjang daripada sisi-sisinya. Kalau sisi-sisinya kita ketahui panjangnya berapa, tentunya bisa kita selesaikan karena luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya sudah ada, kalau AB-nya diketahui, tingginya tinggal dicari. Kan begitu ya. Nah, tapi karena hanya sudutnya yang diketahui, sedangkan panjang sisinya nggak diketahui, maka satu saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Nah, sekarang yang kedua, kalau BC-nya diketahui 10, BC-nya diketahui 10. Ini adalah segitiga sama kaki. Baik. Mungkin kita bisa mencari pakai setengah kali alas kali tinggi, kan begitu ya? Alasnya 10, tapi tingginya ini kita belum tahu. Kenapa? Kalau ini X, ini katakanlah 5, nah tingginya kan nggak bisa dicari juga. Karena kita nggak tahu sisi AB ataupun AC-nya ini panjangnya berapa. Nah, berarti yang kedua saja juga tidak cukup. Ya kan? Saya ambil aja contoh tadi ya. Ini adalah di sini C, di sini katakanlah titik O. Ini siku-siku. Ya, ini atasnya A. Ini tadi OC-nya 5. Nah, kan kita nggak bisa nih mencari sisi daripada OA-nya karena kita tidak tahu besar panjangnya daripada AC ataupun kita nggak tahu sudutnya ini berapa. Oke, nah makanya 2 juga tidak cukup. Baik, tapi kalau kedua-duanya kita pakai, kedua-duanya jadi sudut ABC-nya 60 derajat ya. Berarti katakanlah ini 60 derajat, lalu sisi BC-nya 10, berarti ini 5, bisa dong kita cari AO-nya, tingginya ya. Tinggal kita pakai rumus depan per samping, tinggal tangan ya. Tan 60 adalah depannya AO per sampingnya 5. Berarti tangan 60 kan akar 3. Berarti AO-nya ketemu 5 akar 3. Nah, kalau AO-nya 5 akar 3 atau tingginya 5 akar 3 berarti luas adalah setengah kali alasnya tadi 10 kali tingginya 5 akar 3, ketemulah hasilnya sama dengan 25 akar 3. Atau pakai rumus aturan luas juga bisa ya. Pakai rumus L sama dengan setengah sin. Setengah kali ini ya masing-masing. AB dikali AC dikali dengan sin 60 juga bisa. Atau pakai yang biasa juga kita cari dulu tingginya ini bisa ya. Jadi kalau kedua-duanya kita pakai ketemu, maka
Jawabannya adalah C. Baik, saya rasa itu 5 soal yang kita bisa bahas untuk persiapan ujian masuk PTN, ditambah dengan part-part sebelumnya ada 15 soal. Semoga membantu. Tetap semangat semuanya. Cayo.